Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara rindu mengalami campur tangan Allah dahsyat dalam hidup saudara. Saudara rindu mengalami rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya ketika saudara terus membenahi hidup saudara, ketika saudara siap diproses melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar. Saudara akan terus diperlengkapi melalui channel ini, bagaimana saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Hana, di mana Hana ini adalah seorang pelayan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Hana ini yang adalah wanita hebat ini mengalami janji Tuhan dan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehingga dia mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami perkara-perkara rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Saya akan membaca dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana setelah Yesus lahir, sudah tiba waktunya untuk dia dibawa ke dalam bait Allah untuk disunat. Dan sebagai pelayan di bait Allah di sini ada Simeon saudara, seorang yang benar, seorang yang saleh dan penuh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan selain Simeon ini, ada seorang wanita hebat, yaitu Hana.
Dan Hana ini juga hadir di sana sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi. Dan Hana ini menyaksikan Sang Juru Selamat dibawa ke bait Allah, menyaksikan bagaimana Sang Juru Selamat mengalami proses apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, yaitu proses sunat pada saat tidak lama setelah dia dilahirkan. Dan saudara, yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia alami. Hana ini sama dengan Simeon mengalami dan melihat rancangan Tuhan digenapi. Mereka menyaksikan bagaimana rencana Tuhan yang sudah dirancang dan sudah direncanakan dari kekekalan digenapi di depan mata mereka, yaitu Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu dinyatakan ke dunia. Dan itu mereka sadari, Simeon dan juga Hana ini begitu sadar akan hal itu, karena dikatakan di ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi ketika Hana ini melihat Yesus, bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi saat dia melihat anak itu, dia tahu betul bahwa anak inilah Juru Selamat yang dinantikan itu. Dan kemudian dia mengucap syukur kepada Allah karena di depan matanya dia bisa melihat rancangan ilahi, kehendak Allah dinyatakan. Dan kemudian saudara, akhirnya dia ceritakan kepada seluruh orang-orang yang ada di situ bahwa anak itu adalah anak yang dijanjikan, bahwa anak itu adalah kelepasan, dan bahwa anak itu adalah yang dikaruniakan Allah sebagai Juru Selamat, sebagai pembebas dan pelepas. Saudara, hal yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Hana ini adalah apa yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi di depan matanya. Saudara, saya juga percaya bahwa Allah akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Rancangan-rancangan Tuhan juga akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menjalani kehidupan saudara dengan benar. Kehidupan saudara hari demi hari saudara jalani dengan benar, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara sebagai perempuan-perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seorang Hana ini menjalani kehidupannya? Apakah Hana ini adalah seorang yang punya kehidupan yang begitu indah, semuanya mulus, semuanya baik, semuanya serba ada, serba cukup dan sebagainya? Tidak, saudara. Dicatat di ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda. Oke, saudara, hal pertama yang saya ingin kita lihat di sini adalah bahwa Hana ini pernah menikah, dan dia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun. Dia bersuami hanya 7 tahun. Dan setelah itu suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa sekarang sudah sangat lanjut umurnya karena dia sudah berumur 84 tahun. Itu artinya bahwa setelah suaminya meninggal, dia menjalani hidup dengan penuh ketabahan, sekalipun perjalanan hidupnya itu begitu panjang. Dan dia tidak menikah lagi. Dia jalani hidupnya penuh ketabahan terhadap apa yang dia alami. Situasi kondisi yang dia alami, dia hadapi, dia jalani dengan penuh ketabahan. Suaminya sebagai kepala keluarga, suaminya sebagai tulang punggung di tengah keluarga, akhirnya meninggalkan dia. Tidak lama dia hidup bersama suaminya, hanya 7 tahun. Tetapi kalau kita lihat bahwa dikatakan di sini bahwa
pada saat Yesus ini dibawa ke bait Allah, dicatat bahwa Hana ini sudah berumur 84 tahun. Artinya sudah sangat lanjut umurnya, saudara. Dia bersuami hanya sebentar. Tetapi setelah suaminya meninggal, Hana menjalani kehidupannya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia pertahankan statusnya sebagai wanita hebat, wanita yang tegar. Dia jalani kehidupan tanpa kepala rumah tangga. Dia jalani kehidupan tanpa kepala keluarga tulang punggung yang seharusnya membiayai dia. Tapi Hana ini jalani semuanya dengan penuh ketegaran, sekalipun ada masalah yang begitu besar, yaitu suaminya meninggal, tetapi dia tegar. Saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saat ini beban saudara sedang berat, mungkin saat ini hidup saudara sedang sulit, tetapi apapun yang saudara alami saat ini, jadilah wanita hebat yang tegar menghadapi segala perkara, tegar menghadapi segala kesulitan dalam hidup saudara. Dan percayalah saudara bahwa saudara akan mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Apa yang Dia kehendaki akan menjadi nyata dalam hidup saudara ketika saudara tetap tegar menjalani hidup saudara. Dan ketika Hana ini tegar, dia jalani hidupnya sendiri dan dia tidak goyah dengan kondisi yang ada, maka tentu saja secara otomatis dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin ada orang-orang lain yang juga menghadapi situasi seperti Hana ini, di mana suami mereka meninggal. Kalau ada orang seperti itu, maka hidup mereka akan sangat dikuatkan oleh Hana ini yang tetap tegar menghadapi semuanya, dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, dalam menjalani kehidupan saudara sebagai orang-orang hebat yang akan mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara harus menjadi teladan. Saudara harus menjadi contoh di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara tegar menghadapi kehidupan ini, maka saudara sebenarnya sudah menjadi teladan. Jadilah wanita hebat yang siap menjadi contoh, yang siap menjadi teladan. Dan selanjutnya saudara, dikatakan juga di sini bahwa ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, berikutnya yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa Hana ini hidup melayani. Dia dikatakan di ayat 36 tadi, di situ ada Hana, seorang nabi. Jadi dia adalah pelayan Tuhan, dia seorang nabi, dan dia tinggal di rumah Allah, di bait Allah, dan dikatakan dia terus menerus di sana, dia terus menerus di sana. Artinya apa saudara? Bahwa Hana ini tetap tangguh, tetap setia melayani. Sekalipun ada masalah yang dia hadapi, suaminya meninggalkan dia, suaminya begitu cepat pergi menghadap kepada Tuhan, tetapi Hana ini tetap hidup melayani. Sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia inginkan, sekalipun ada hal yang tidak seperti yang dia harapkan, namun itu tidak membuat dia undur daripada Tuhan, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Dan selanjutnya saudara, juga dikatakan bahwa dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana ini adalah orang yang kerohaniannya sangat kuat. Kalau melayani bisa saja, banyak orang bisa melayani tetapi kerohaniannya hancur. Tetapi Hana ini seorang pelayan, seorang wanita hebat yang hidup melayani Tuhan dan juga punya kekuatan rohani yang luar biasa. Karena dikatakan bahwa dia seringkali berpuasa, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dia juga berdoa.
Artinya Hana ini memang punya spiritualitas yang dahsyat dan luar biasa. Itulah Hana. Perkara besar dikerjakan dalam kehidupan Hana. Rancangan Tuhan dia saksikan di depan matanya. Kenapa saudara? Karena Hana ini adalah seorang yang kuat secara rohani. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Hana, di mana Hana ini bisa mengalami Yesus dibawa ke dalam bait Allah, dan akhirnya dia mengalami pengalaman luar biasa. Dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yaitu Sang Juru Selamat hadir di depannya. Dan apa yang dijalani oleh Hana dalam kehidupannya sehingga rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dia tetap tegar sekalipun suaminya sudah meninggalkan dia. Dia memberi teladan kepada banyak orang karena dia tetap hidup dalam kesendirian. Dan dia setia tetap melayani sekalipun suaminya tidak ada lagi. Dan dia seorang yang kuat secara rohani karena dia begitu kuat, begitu disiplin beribadah, berdoa, berpuasa. Artinya kualitas kerohaniannya begitu luar biasa. Dengar saudara, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat yang mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami tetap kuat, tetap tegar. Dan jadilah teladan bagi orang-orang lain, khususnya bagi generasi keluarga-keluarga yang baru. Dan jadilah wanita-wanita hebat yang setia melayani apapun yang saudara alami. Dan jadilah wanita kuat dalam kerohanian. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pelajaran wanita hebat yang saat ini saudara sudah renungkan. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, proses mereka melalui firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan seruan hamba ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan
anak-anakmu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anakmu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anakmu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anakmu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anakmu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perjinahan. Tuhan tolong anak-anakmu yang saat ini mengalami kondisi demikian, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anakmu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka,
Lebih baik dari hari ini Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silahkan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.